Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kita sudah membahas pencegahan dan kali ini kita akan membahas mengenai upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka gitu ya teman-teman ya. Nah, bahwa pelestarian dan perawatan bahan pustaka ini kan menjadi sebuah kegiatan yang wajib ya, atau yang perlu dilakukan oleh setiap perpustakaan gitu ya, karena perawatan bahan pustaka ini perlu dilakukan untuk menjamin bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan agar selalu siap untuk digunakan oleh pemakainya setiap saat. Jadi pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan ini menjadi merupakan kegiatan ya dalam menjaga atau mengusahakan agar bahan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan itu tetap awet, terjaga dengan baik gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas topik pada pertemuan hari ini. Kita akan bahas mengenai upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka, kemudian kita akan bahas manajemen kontrol lingkungannya, bagaimana terkait tempat penyimpanan koleksi. Nah, bahwa terdapat upaya-upaya untuk menyelamatkan bahan pustaka dari kerusakan dan bahkan dari kehancuran itu ada 3, ada pelestarian atau preservasi, pengawetan ada konservasi, perbaikan adalah restorasi gitu ya. Nah, bahwa kita tahu perpustakaan selain mengumpulkan dan mengorganisasikan segala informasi yang tersimpan dalam buku atau bahan pustaka yang merupakan pelestarian ilmu pengetahuan, dia dapat pula dilakukan dengan cara merawat ataupun menjaga fisik bahan pustaka seperti itu. Bahwa kita tahu kesadaran masyarakat untuk melestarikan bahan pustaka ini sangat kecil ya, sangat rendah gitu ya, karena kebijakan pelestarian bahan pustaka ini kan menyangkut tentang tenaga ahli yang dibutuhkan, kemudian biaya yang dibutuhkan yang cukup besar, juga perlengkapan dan bahan-bahan yang tidak mudah diperoleh gitu ya. Nah, tentu perpustakaan selain mengumpulkan dan mengorganisasikan segala informasi yang tersimpan dalam buku dan bahan pustaka lainnya yang merupakan pelestarian pengetahuan, ini dapat pula dilakukan dengan cara merawat fisik bahan pustaka itu sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hubungan yang erat tentunya ya teman-teman ya, hubungan yang erat dalam pencegahan kerusakan bahan pustaka gitu ya. Jadi dengan menjaga fisik bahan pustaka, maka diharapkan kandungan isi dapat pula dilestarikan, antara lain dengan mempelajarinya atau menelitinya gitu. Ini menjadi salah satu dari perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Oke, kita akan bahas satu persatu bahwa kita sudah masuk ke inti ya, ada berbagai upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka gitu kan. Di antaranya disebabkan oleh manusia, tikus, serangga, jamur, banjir, dan kebakaran. Ini menjadi satu faktor gitu ya. Kemarin kita sudah bahas faktor internal dan eksternal, dan ini masuk pada faktor eksternalnya. Oke. Pertama kita membahas mengenai cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia, bahwa manusia dapat bertindak ya sebagai penyayang buku, tetapi dia juga bisa bertindak menjadi perusak buku yang hebat. Bahwa kenyataan yang ada kerusakan buku itu terjadi karena ulah manusia gitu ya. Misalnya bagaimana pembaca di perpustakaan sengaja merobek buku-buku atau bagian-bagian tertentu dari sebuah buku, kemudian diambil gambarnya ataupun tabel statistiknya gitu ya. Maka apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan gitu ya? Pertama yaitu pustakawan itu harus membuat sebuah peraturan tertulis gitu ya terkait penggunaan bahan pustaka yang benar. Kemudian mengadakan kontrol yang ketat pada pengembalian buku, jadi harus teliti gitu ya, ketika pemustaka itu mengembalikan buku maka pustakawan harus meneliti secara baik. Kemudian memberikan sanksi berupa denda kepada peminjam yang menyebabkan buku rusak. Nah, ini kemudian berperilaku sabar. Ini menjadi salah satu modal utama dalam usaha melakukan sebuah tindakan pencegahan kerusakan bahan pustaka. Oke, kemudian yang kedua adalah cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh tikus gitu ya. Bahwa kita tahu tikus ini menjadi salah satu hama ya, atau binatang perusak buku yang
cukup sulit diberantas gitu, karena biasanya tikus ini memakan buku-buku yang disimpan dalam gedung ataupun kadang kertas dirobek-robek kemudian dikumpulkan untuk dijadikan sebuah sarang. Nah ini cukup luar biasa ya apabila kerusakan bahan koleksi disebabkan oleh tikus gitu ya. Bahkan sudah diberantas gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan seorang pustakawan ketika melakukan pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh tikus? Pertama, pustakawan itu harus melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap gedung, ruang, atau penyimpanan bahan pustaka. Kemudian membersihkan kotoran atau sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam saluran air di sekitar penyimpanan bahan pustaka. Kemudian menggunakan berbagai jenis perangkap tikus, menggunakan lem perangkap tikus, menggunakan jenis racun, racumin atau kill mouse ataupun yang lainnya gitu ya. Banyak sekali obat-obat jenis racun gitu ya untuk mematikan tikus. Kemudian menerapkan sistem emposan, di mana sistem emposan ini merupakan kegiatan dengan melakukan pemasangan petasan berisi gas racun dalam lubang tikus yang terdapat di sekeliling tempat penyimpanan bahan pustaka gitu ya. Ini menjadi salah satu solusi atau upayanya. Kemudian cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh serangga gitu ya. Bahwa dewasa ini bahan-bahan kimia pembunuh serangga ini telah banyak di pasaran ataupun di toko-toko ya. Namun penggunaan bahan-bahan kimia untuk memberantas serangga atau pestisida ini tidak harus hati-hati gitu ya, karena semua bahan kimia ini kan mengandung racun gitu ya, kadang-kadang membahayakan kesehatan manusia itu sendiri atau pustakawan itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, ada 3 cara penyemprotan dengan insektisida, misalkan dengan Baygon, Morten, Raid, Mofu atau Seltok gitu ya. Ini menjadi salah satu pembasmi serangga yang dapat disemprotkan dengan menggunakan insektisida tertentu di tembok ataupun langit ataupun rak buku, lantai atau bagian-bagian tertentu yang dilakukan secara berkala. Kemudian penggunaan gas beracun, salah satunya dengan menggunakan fumigasi, yaitu fumigasi ini menjadi salah tindakan pengasapan yang bertujuan untuk mencegah atau mengobati dan mensterilkan bahan pustaka. Jadi fumigasi ini bisa dengan membakar atau penguapan zat kimia yang mengandung racun gitu ya. Uap ataupun zat kimia tersebut tentu dapat digunakan untuk membunuh serangga, jamur atau kuman-kuman yang menyerang bahan pustaka. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem pengumpanan. Nah, sistem pengumpanan ini bisa menggunakan tepung terigu, tepung tapioka atau sodium fluosilia gitu ya. Nah, itu. Kemudian cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh jamur ini ada 2 cara ya. Ada cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional ini pertama dia harus menjaga ruangan buku dari genangan air, harus teliti ya. Kemudian menempatkan kapur siri yang dimasukkan ke dalam baskom di setiap rak gitu ya. Kemudian menempatkan arang pada setiap rak buku. Kalau untuk cara modern bisa dilakukan dengan fumigasi, pengasapan dengan gas racun tadi. Kemudian menjaga kelembapan ruang yang ideal, misal menggunakan AC ataupun yang lainnya gitu ya. Pemasangan AC selama 24 jam gitu. Kemudian menempatkan kantong berisi silika gel pada setiap rak buku. Jadi kalau terjadi kelembapan ini bisa teratasi gitu. Nah, kemudian upaya-upaya pencegahan kehadiran jamur itu apa? Harus melakukan pemeriksaan kelembapan ruang atau tempat. Itu menjadi salah satu standar. Kemudian pembubuhan obat anti jamur pada kulit buku, jaga kebersihan buku dari minyak, jaga bahan pustaka dari kehadiran debu, menaburkan cengkeh pada rak ataupun lemari buku, kemudian menempatkan kapur barus atau camper di sela-sela buku di rak, kemudian dilakukannya fumigasi atau penyemprotan racun anti jamur kepada buku. Nah, ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk pencegahan kehadiran jamur. Nah, ada beberapa petunjuk pencegahan kerusakan bahan pustaka, misal menggunakan membasmi jamur pada kulit buku ini dengan bisa menggunakan etil selulosa, ada sirulan ekstra, silol, butanol dan lain-lain. Nah, dengan ukuran yang sudah saya cantumkan di sini. Kemudian pembasmi kecoa juga ada, kemudian ada pembasmi rayap, ada sodium, altrin, dildrin, banyak sekali ya. Kemudian ada pembersih noda, bisa menggunakan alkohol, lem air hangat, lilin, minyak,
selulotip, tulen, aseton gitu ya, teh atau kopi gitu ya, itu bisa menggunakan membersihkan noda. Nah, kemudian selanjutnya cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh banjir. Nah, ini harus secara teliti ya, karena kerusakan oleh banjir atau air ini seringkali lebih berbahaya dibandingkan dengan api gitu ya. Karena kalau api itu kan dapat timbul dari mana, atau seperti sungai meluap ataupun banjir gitu kan. Nah, air laut pasang ataupun hujan terus menerus. Nah, kerusakan saluran persediaan air minum ataupun yang lainnya. Nah, maka perlu harus istilahnya harus teliti gitu ya, harus gercep gitu ya istilahnya. Maka apa yang langkah-langkah apa yang diambil sebagai tindakan pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh banjir? Pertama, dia harus ikut ataupun gabung dalam ikatan bahan pustaka, jangan dilepaskan gitu ya. Jadi ikatan bahan pustaka itu jangan dilepaskan gitu ya. Kemudian air yang terdapat dalam ikatan bahan pustaka harus dikeluarkan dengan cara menekannya perlahan-lahan. Kemudian bahan pustaka yang masih bersih dianginkan sampai kering. Kemudian bahan pustaka yang diusahakan agar tetap utuh dan lampirannya jangan terpisah. Kemudian bahan pustaka jangan dikeringkan di bawah pencahayaan sinar matahari, karena itu akan menyebabkan korosi ya, kabur gitu ya. Kemudian harus sabar, ini menjadi modal utama dalam usaha melakukan tindakan pencegahan kerusakan bahan pustaka. Kemudian yang terakhir, cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh kebakaran, bahwa api ini kan merupakan bahaya utama ya, sehingga banyak koleksi rusak berat atau musnah karena api gitu ya. Jadi harus melakukan perlindungan dalam harus memadai gitu kan gitu. Nah, cara-cara api cara pencegahannya bisa memeriksa jaringan kabel listrik di gedung perpustakaan secara berkala. Kemudian alat pemadam kebakaran yang diletakkan di tempat yang tetap itu mudah dijangkau harus diisi kembali jika habis masa berlakunya. Kemudian melarang merokok di ruangan perpustakaan atau membuang putung rokok sembarangan. Kemudian bisa membuat sirene pemadaman yang dimiliki oleh perpustakaan ini harus berada di tempat yang strategis gitu ya. Itu cara-cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh kebanjiran. Nah, kemudian pembahasan topik selanjutnya adalah tentang manajemen kontrol lingkungan tetap penyimpanan koleksi. Ini ada tata ruang perpustakaan, ada ruang perpustakaan, lingkungan dan kondisi fisik tata perpustakaan. Ruang perpustakaan. Pertama, mengenai tata ruang perpustakaan. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus dilakukan agar perpustakaan itu tetap baik. Yang pertama adalah koleksi itu harus relevan, aktual dan akurat. Ini yang menjadi salah satu terpenting. Kemudian tenaga yang berkualitas dan profesional, karena dengan adanya tenaga yang profesional ini tentu akan membawa kita menjamin keberlangsungan pelayanan yang ada di perpustakaan. Kemudian sistem pelayanan yang cepat dan tepat ini harus dilakukan, karena apabila cepat dan tepat maka pemustaka akan senang gitu ya, akan datang lagi, kembali lagi gitu ya. Kemudian terakhir adalah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Jadi apabila kita pengen perpustakaan kita itu bagus, maka ya dia harus didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk memajukan kebaikan perpustakaan gitu ya. Nah, kemudian tujuan penataan ruang perpustakaan ini harus memperoleh efektivitas kegiatan dan efisien waktu kerja ataupun tenaga dan anggaran. Itu harus seimbang. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman suara, nyaman cahaya, nyaman udara, nyaman warna. Nah, ini harus diperhatikan juga. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan, karena kualitas pelayanannya menjadi nomor satu dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Kemudian meningkatkan kinerja petugas perpustakaan. Nah, ini harus misal petugas diikut sertakan dalam diklat atau workshop yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ataupun Kementerian Agama. Nah, ini harus diikutkan sehingga mendorong agar kinerja pustakawan atau petugas perpustakaan itu tetap baik ataupun maju seperti itu. Kemudian dalam mencapai tujuan untuk melakukan tata ruang perpustakaan, maka itu harus melalui tiga asas ya. Ada asas jarak, asas rangkaian kerja, dan asas pemanfaatan.
asas sejarah ini bahwa susunan tata ruang yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dengan menempuh jarak yang paling pendek gitu ya, rangkaian kerja, pemanfaatan gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian berkaitan dengan ruang perpustakaan, jadi pembagian dan penataan ruang perpustakaan itu harus dilihat dari sifat kegiatannya, kemudian sistem kegiatannya, kapasitas pengguna dan sifatnya, fasilitas ruangan, dan faktor keamanan dan kenyamanan. Kemudian standar pembagian ruangan perpustakaan persentase seluruh luas lantai perpustakaan. Nah ini bisa diperhatikan, kalau untuk perpustakaan yang tertutup harus bagaimana, dan kalau untuk perpustakaan yang sistemnya terbuka itu harus bagaimana, dan harus diperhatikan gitu ya. Kemudian adapun ruang yang harus dimiliki oleh sebuah perpustakaan menurut Perpusnas RI itu harus memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang pelayanan, ruang kerja, teknis, administrasi. Dan 4 ini menjadi istilahnya ruang terpenting atau tempat terpenting yang harus dimiliki oleh perpustakaan. Nah, kemudian lingkungan dan kondisi fisik tata ruang perpustakaan. Menurut LASA yang termasuk fisik tata perpustakaan ini ada tata letak, kemudian ada temperatur suhu, itu bisa dilihat dari ventilasi pasif, ada ventilasi aktif gitu ya. Misal kalau pasif itu alam ya, kalau pasif aktif itu AC. Kemudian pencahayaan dan dua, ada alam dan buatan. Kalau alam ini adalah langsung dari sinar matahari atau kubah langit. Kalau buatan ini bisa menggunakan lampu pijar ataupun TL. Kalau untuk pewarnaan ini bisa kita lihat, kalau warna merah ini panas, warna kegemaran yang ada di perpustakaan ya, kalau merah ya. Kemudian kuning itu hangat, sejuk di mata, syaraf istilahnya enak lah ya, gembira, suasananya gembira. Kalau hijau ini damai ini. Nah, jadi menurut LASA pemilihan warna yang sesuai untuk ruang dalam memberikan istilahnya pasti memberikan kesan ya. Pertama, suasana akan memuaskan, suasana akan mampu memuaskan dan menyenangkan yang ataupun bisa menarik perhatian gitu ya. Oke, tipe itu. Kemudian dapat meningkatkan semangat ataupun gairah kerja yang baru, kemudian mengurangi kelelahan. Nah, seperti ini gambarnya. Salah satu contoh ya, kalau perpustakaannya seperti ini nyaman nggak? Betah nggak gitu ya? Pasti betah lah ya teman-teman sekalian. Jadi pemilihan warna yang sesuai untuk ruangan yang akan memberikan kesan bagi untuk pustakawan atau pemustaka. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan terkait upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru atau pengetahuan baru teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.